Nama tiang ide bagus kedua di Sparte, belum profil sih nih. Tiang lahir tahun 22 Mei 1969 dengan istri desa Jamanartini. Dia lahir 24 Februari 68 itu istri tiang dari Niki di Banjar Triwangsa. Tiang di SD 2 Bang, SMP Pira 1 Gianyar, dan SMA TP terakhir di Universitas Warmadewa, Sospol, Sosial dan ide bagus ketua di Sparte SOS dengan istri desa Jemana Habini SE. Dia Abunding. Kebetulan dari sanalah kita berangkat dari kecil, dari dia mungkin bisa kita ingat, ya anggaplah setahun 2 tahun sudah mungkin mulai meraba-raba. Zaman dulu tahun 69 lah 70-an, di mana Geria Tiang, Geria Agung adalah dari sebelumnya memang kayak rumah sakit, tempat-tempat orang berobat, tempat orang opname dulu. Opnamenya di sana, di rumah dulu di Geria dari ya belum dari 50-an lah kakek yang pernah Agung, bahwa memang balian beliau pada saat umum tinggal namen membantu umat. Itu banyak sekali orang opname di sana, puri-puri banyak sekali, kayak rumah sakit lah intinya. Sementara sejak itu yang di kelas 5 SD sudah diajak kemana-mana, tidak ada mobil pada saat itu. Kebetulan di Dayureke Arin Tuan itu yang ajak yang kemana-mana, atau kan artinya saudara adik kita dia memang ikut dengan Ratu Kakya. Kita diajak kemana-mana untuk upekara bukut dari kecil, termasuk tukang tatah. Sejak kelas 5 SD nu megandong tukang mayat mandi mayat, masih kelas 5 SD bisa bayangin kita sudah mimpin upacara. Itu kita mendapat 2 sertifikat sekaligus dari Kementerian Pariwisata dan Skupindo. Kita menunggu dalam proses ini, nilai kita untuk CSE-nya itu 99%, hampir sempurna untuk pengaman COVID ya. Makanya kami berani buka, yaitu dengan aturan COVID yang sangat ketat. Di sini memang itu yang susah, memang kami tidak mau main-main dengan COVID, yaitu aturannya kami memang perketat ya. Sebenarnya itu kan paling simpel, paling praktis, yaitu di sini kami memberikan banyak pilihan di Madia Utama, yaitu sesuai dengan sastra-sastra yang ada. Kalau memang masyarakat di awal pandemi itu mungkin resepsi kita tidak adakan di awal bulan Maret, yaitu cukup dengan upacara Masakapan Beten saja pertama. Nanti biasanya ada beberapa alternatif yang punya uang banyak dan tidak punya uang banyak, kan itu ya. Masyarakat yang tidak punya uang banyak, kita biasanya kasih Masakapan Beten dengan tatapan kecil, itu bisa juga. Tetapi bagi yang punya uang banyak, dia upacara di kecil dulu, nanti menunggu dia upacara yang lebih besar ya. Akhirnya tapi ya sementara karena kita buka sekarang, semua pilihan masyarakat terpenuhi. Yang kecil kita penuhi, yang menengah kita penuhi, yang besar pun kita penuhi sesuai upacaranya dan tatanan agama. Artinya upacara Masakapan baik Beten maupun Bedur ya, itu sesuai. Kita memang kita tidak mengurangi pilihan masyarakat murni, termasuk upacara ngaben, ngamuan, bulannya semua ada pilihan di sini. Tidak mungkin di sini tidak mengenal, tidak bisa. Ya di Taman Perkiri Buana semua menjadi bisa gitu. Sesuai dengan, karena sekecil apapun punya uang selalu bisa. Pilihannya umat ya. Tapi dengan standar memang kita kerjasama dengan Parisade yang terkait dengan kalau memang harus sudah widani, aturannya semua kita memang bisa kita simpelkan sesuai dengan sastra. Tapi makanya di sini beda dengan kenapa umat datang ke seluruh, bahkan Indonesia datang, bahkan luar negeri, mancanegara datang, karena kita memang di Taman Perkiri Buana bedanya dengan tempat lain itu kita tidak pernah menawarkan yang besar. Selalu memberi pilihan. Jika dia pun memilih besar silahkan, tapi selalu penawaran dari arahan pendidikan kita yaitu dari yang kecil sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat, kecil menurut kemampuan. Ya, karena di kalau tatu sudah jelas sekali disebutkan ya, wong tanpa beranda. Jika ada orang yang punya uang
ketan nangun yardnya utama. Dia punya uang, tidak membangun yardnya yang besar, dia manusia bobok, bobab ngaran, dia disebutlah manusia bohong. Nah kan, ya nana uang tanpa berani. Jika ada orang yang tidak punya uang, nangun yardnya utama, membuat upacara yang besar, manusia bongaan ngaran, disebutlah manusia sombong dia. Keni gering agung, dia akan kena masalah besar, manusia nista bareng ngaran. Disebutlah manusia nista dia. Ya itu yang tanda petik, artinya jika ada orang yang punya uang banyak, dia melaksanakan pilihan kecil sekali, dia disebutlah manusia bohong. Ini gering agung, dia akan kena masalah besar. Manusia nista baru ngaran. Tetapi jika ada orang yang tidak punya uang, ya, tanpa berani, nangun niatnya utama, mengambil upacara besar, manusia bohong benar, bobam ngaran, disebutlah sombong dia, manusia sombong, sehingga patah masalahnya keni gering agung. Ini Hindu itu memang betul-betul diciptakan untuk memang sesuai dengan kemampuan orangnya. Artinya janganlah saling menyalahkan, jangan khawatir ya, kalau siapapun nanti ada pemuda, kami buka, ada pemuda kelompok organisasi yang mau belajar, ibu ya, anak-anak nanti ya pokoknya datang pagi sore ilmunya sudah bisa diterapin. Ya beda karena kami latih dengan berulang-ulang, dan di sini sering mengadakan pelatihan, termasuk pemangku WHDI itu sering kami mengadakan latihan. Ya itu biasanya kan lupa dia, kalau di sini memang betul-betul bisa ya, karena prakteknya langsung. Kami punya slide khusus cara mendidik untuk kita tayangkan, kasih penjelasan dulu ya paling 30 menit. Habis itu kasih praktek berulang-ulang sampai sore bisa ya.